Halo semua, kami di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat flowchart looping while. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bagus Wisnu. Saya Eduardo. Saya Eristiadi. Saya Andika Mahendra. Saya Giri Satriawan. Apa itu logarithm? Logarithm adalah aplikasi yang digunakan untuk mendesain flowchart dan langsung mengujinya. Logarithm ini merupakan aplikasi gratis yang dapat digunakan untuk mempelajari algoritma pemrograman komputer melalui diagram alir flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Dalam perancangan flowchart, sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak atau pasti. Hal ini didasari oleh flowchart atau bagan alir adalah sebuah gambar dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer. Karena setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dan lainnya. Kendati begitu, secara garis besar, setiap perancangan flowchart selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Berikutnya, penjelasan setiap fungsi statement yang ada di logarithm. Yang pertama, variabel. Dalam variabel terdapat 2 pernyataan, yaitu declare dan assign. Declare digunakan untuk membuat variabel dan array. Pernyataan ini juga digunakan untuk menyimpan data saat program berjalan. Dalam declare terdapat 4 tipe deklarasi yang dapat digunakan, yaitu integer digunakan untuk menampung bilangan bulat, string digunakan untuk menampung karakter atau teks, real digunakan untuk menampung bilangan pecahan atau desimal, dan boolean merupakan tipe data yang memiliki 2 nilai, yaitu true dan false. Yang kedua, assign. Pernyataan assign digunakan untuk menghitung expression dan kemudian menyimpan hasilnya dalam sebuah variabel. Yang kedua, input atau output. Output adalah pernyataan yang digunakan untuk mengevaluasi expression dan kemudian menampilkannya dalam layar. Input, pernyataan ini digunakan untuk membaca nilai dari keyboard dan menyimpan hasilnya dalam variabel. 3. Ada kontrol. Kontrol terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada if dan call. Pernyataan if digunakan untuk memeriksa boolean expression, kemudian mengeksekusi cabang true atau false berdasarkan hasil. Yang kedua ada call. Pernyataan call digunakan untuk mentransfer kontrol ke suatu fungsi. Informasi tersebut dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan argumen. Yang keempat, looping. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada while, for, dan do. Pernyataan looping while digunakan untuk mengevaluasi expression boolean and if true, xcut statement ini memeriksa ulang ekspresi dan mengulang sampai salah. Yang kedua ada for. Pernyataan looping for digunakan untuk menambah atau mengurangi variabel melalui rentang nilai. Ini adalah pengganti yang umum dan berguna untuk while loop. Yang ketiga ada do. Pernyataan looping do mirip dengan looping while, kecuali blok pernyataan dieksekusi setidaknya sekali sebelum ekspresi dicetak. Kemudian programnya akan dibuat oleh Edu. Oke, di sini saya akan membuat contoh algoritma looping atau pengulangan menggunakan statement while. Pertama, kita buat deklarasi variabel kata
untuk input kata dengan tipe data string. Buat deklarasi lagi untuk mendeklarasikan variabel n untuk jumlah kata yang diulang dan variabel i untuk counter dengan tipe data integer. Selanjutnya, buat statement output untuk menampilkan kalimat, masukkan kata yang diulang. Buat input variabel kata. Selanjutnya, buat statement output lagi untuk menampilkan kalimat, masukkan jumlah pengulangan. Buat input jumlah kata atau n. Oke, selanjutnya buat nilai awal. Untuk statement while diharuskan menekan nilai awal, yaitu i dengan nilai awal sama dengan 1. Pilih statement while. Untuk properties di statement while dengan kondisi jika selama i kurang sama dengan n, maka akan menampilkan output kata. Selanjutnya, variabel counter atau i dijumlahkan sebesar 1. I ditambah 1. Saya akan menjelaskan program yang dibuat oleh Edo. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendeklarasikan fungsinya. Tipe deklarasi yang digunakan yaitu string dan juga integer. String digunakan untuk menampung teks dan juga karakter yang akan diulang. Kemudian integer digunakan untuk menampung bilangan n dan juga i agar dapat terbaca saat membuat inputnya. Yang kedua, membuat pernyataan output untuk menampilkan masukan kata yang akan diulang. Setelah itu, membuat pernyataan input kata untuk menampilkan atau membaca kata yang akan diulang. Yang ketiga, membuat pernyataan output kembali untuk menampilkan jumlah pengulangan yang ingin dilakukan. Setelah itu, membuat pernyataan input n untuk membaca pengulangan yang ingin dilakukan. Yang keempat, membuat pernyataan assign untuk menghitung expression lalu kemudian menyimpannya dalam sebuah variabel yang dimana i sama dengan 1. Yang kelima, membuat statement looping. Statement yang digunakan yaitu looping while. Lalu kemudian menambahkan properti pada saat statement while dimana kondisi i kurang dari sama dengan 1. Ketika menginputkan angka kurang dari 1, maka pernyataan tersebut akan dieksekusi menjadi false dan programnya selesai. Dan jika menginputkan angka lebih dari 1, maka pernyataan tersebut akan dieksekusi menjadi true dan program akan berlanjut. Yang keenam, jika program masih berlanjut, kita perlu membuat pernyataan output untuk memunculkan kata-kata yang sudah dibuat dan diulang sebanyak yang kita inginkan. Yang ketujuh, membuat pernyataan assign lagi untuk membuat variabel atau counter i yang ditambahkan 1 dengan cara membuat expression 1 tambah 1. Kita save algoritmanya, kita beri nama misalkan program looping. Untuk mengetahui hasilnya, kita klik run, masukkan kata yang diulang, misalnya aku, enter, masukkan jumlah pengulangannya misalkan 5. Hasilnya akan mengulang kata aku
sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti inilah contoh algoritmanya. Sekian dari video kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.